Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Alfian Poli, Asri Basri, Alvin Junitra, dan Muhammad Ali Farun akan membawakan materi. Tentang apa ini materinya? Materi. Itu ada 3 materinya. Bilang kita presentasi kalkulus. Oh ya Pak, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Alfian Poli, Asri Basri, Alvin Junitra, dan Muhammad Ali Farun akan mempresentasikan materi kami. Baiklah, yang pertama, kalkulus. Pengertian kalkulus. Kalkulus dalam bahasa Latin, kalkulus artinya batu kecil. Untuk menghitung adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus memiliki 2 cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Selanjutnya, sejarah kalkulus. Dimulai dari perkembangannya, sejarah perkembangan kalkulus yaitu bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Siapa lagi nih? Slide 3, slide 5-6. Jadi siapa ini yang di sini? Saya. Tunggu dulu deh, siapa-siapa ini? Siapa-siapa? Slide berapa? Slide berapa ini? Udah bilang. Slide ke berapa ini? Slide keempat Mine. 23 kita, 45. Oh, berarti kau ini sekarang. Slide. Oh, ulangi. Jambi ulang-ulangi, nanti tinggal ulangi, potong saja. Yo. 3, 2, 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asri Basri. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moswa, Mesir. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematikawan Iraq ibn al-Haytham al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4, dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Saraf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan hasil dari deret Taylor yang dalam teks Yutip Basa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alvin Junitra.
Mana Colvin? Mana Colvin? Wih, jangan kasih lama-lama ini, nak. Terlalu besar filenya, tidak bisa tersave. Diulangi lagi nanti. Alvin. Colvin, tidur kau. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oh. Tunggu dadamu, Alvin. Alvin. Hilangi. Atau kamu Alif ambil ke bagian Alvin dulu. Iya. Set berapa Alvin kah? 2 slide. Oke. Sudah ini siapa lagi? Sudah ini Alif siapa lagi? Kita lagi kak, kalau sudah kak. Tes. Ya, ada Mi. Hai, tes. Oh, Ada, Mak. Masuk. Ada. Baca ini. Langsung Mi baca. 3, 2, 1. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Ilmuwan dan tokoh. Gottfried Wilhelm Leibniz pada awalnya dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton yang tidak dipublikasikan. Namun sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ali Farun. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir sama. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota di Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya the science of Clocks. Sejak saat itu, matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembang lebih lanjut dari kalkulus. Salah satu karya perdana yang paling lengkap mengenai analisis finite dan infinitesimal ditulis pada tahun 1748 oleh Maria Gaetana Agnesi. Kalkulus menjadi topik yang sangat umum di SMA dan universitas zaman modern. Matematikawan seluruh dunia terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan kalkulus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian Poli. Baiklah, selanjutnya integral dengan metode substitusi aljabar. Integral dengan teknik metode substitusi aljabar dan trigonometri merupakan salah satu cara dasar yang digunakan untuk menentukan hasil integral suatu fungsi. Metode ini digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan teorema dasar integral. Kalaupun bisa, prosesnya akan panjang dan memakan waktu yang tidak sebentar. Secara matematis, kita nyatakan sebagai berikut. Integral f gx aksen x dx sama dengan integral f u du. Sesuai dengan namanya,
Metode ini melibatkan pemisalan dan substitusi bentuk aljabar, umumnya berupa polinomial dan juga trigonometri. Penggunaan metode ini akan melibatkan konsep turunan. Sebagai contoh misalkan U sama dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 2. Turunan pertama U terhadap variabel X kita tuliskan dengan DU per DX sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 1. Bentuk di atas ternyata ekivalen dengan DU sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 1 dikali DX. Contoh soal yang pertama, hasil dari integral X pangkat 3 dikali X pangkat 4 ditambah 5 pangkat 3 DX. Oh iya. Ulang guys, ulang. Langsung di contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama, hasil dari integral X pangkat 3 dikali X pangkat 4 ditambah 5 dipangkatkan 3 dx sama dengan, misalkan U sama dengan X pangkat 4 ditambah 5, sehingga diperoleh DU sama dengan 4X pangkat 3 dx. 1/4 DU sama dengan X pangkat 3 dx. Substitusi U dan 1/4 DU pada integral akan menghasilkan bentuk berikut. Integral X pangkat 3 dikali X pangkat 4 ditambah 5 dipangkatkan 3 dx menjadi integral U pangkat 3 sama dengan 1/4 DU. 1/4 integral U pangkat 3 DU kemudian menjadi 1/4 dikali, kemudian disubstitusikan menjadi 1/4 dikali 1/3 ditambah 1 U pangkat 3 ditambah 1 ditambah C menjadi 1/16 U pangkat 4 ditambah C menjadi 1/16 dikali X pangkat 4 ditambah 5 dipangkatkan 4 ditambah C. Substitusi balik. Jadi hasil dari integral di atas adalah 1/16 dikali X pangkat 4 ditambah 5 dipangkatkan 4 ditambah C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asri Wasri. Soal nomor 2. Hasil dari integral GT pangkat min 4 dikalikan 2 tambah 4T pangkat min 3 balas kurung min 7 pangkat min 7 DT sama dengan pembahasan. Misalkan U sama dengan 2 tambah 4T pangkat min 3 sehingga diperoleh DU sama dengan 12T pangkat min 4 DT. Min 1/12 DU sama dengan T pangkat min 4 DT. Substitusi U dan min 1/12 DU pada integral akan menghasilkan bentuk berikut ini. Integral 3T pangkat min 4 dikalikan 2 tambah 4T min 3 balas kurung min 7. Balas kurung pangkat min 7 DT sama dengan 3 integral 2 tambah 4T min 3 pangkat min 7T pangkat min 4 DT sama dengan G sama dengan 3 integral U pangkat min 7 dalam kurung 1/12 pangkat 4 DU. Sama dengan min 1/4 dikali integral U pangkat min 7 DU sama dengan min 1/4 dikali min 7 tambah 1 U pangkat min 7 tambah 1 ditambah C. Sama dengan min 1/4 dikali 1/6 U pangkat min 6 tambah C. Hasilnya 1/24 dikalikan 2 tambah 4 min 3 balas kurung pangkat min 6 tambah C. Substitusi balik. Jadi hasil dari integral di atas adalah 1/24 dalam kurung 2 tambah 4 T pangkat min 3 balas kurung min 6 pangkat min 6 tambah C. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alvin Junitra. Jo, hilang misalnya yang Alvin. Kerja kapan? Oh, Info lagi Alvin. Saya lagi. Ada nih, 1, 2, 3. Tunggu. Apa Berhitung dulu nah, berhitung. apa bacanya itu integral U10? Hah? Apa? Apa? Itu yang anu. Integral U pangkat 10. Yo. Berhitung ke dulu.
Tes. Alvin, 1/2 itu nah. Di sampingnya tadi nu bilang. Tunggu. Hitung kok 321 dulu. Biar enak diedit. Langsung dulu ya. Langsung dulu. Kita Lewat mau masuk. hitung nih. Kenapa Njo? Ini jelek jaringanku. Alvin. Rasanya Balas. betul. Yuk, bisa yuk. Buku dong, lama nih. Atau kamu dulu Alif. Ya, sini saya pengen. Ya, 321 kok 321 kok dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Soal nomor 3. Tes. Mulai ini. Saya tengah. Mana Colvin? Waktu dulu nanti gagal gitu. Jelek jaringanku. Sama 2 anjing. Deh, kalau gagal kini rekaman atau deh mampus mas saya. Oke, Ya. lanjut. Alvin mau. Alvin pada. Bilang kok dulu selanjutnya. Sudah di awal. Biar aja jadi cepet kok. Ya bagus. Soal nomor 3 ini. Enggak, nomor 5. Langsung baca soal nomor. Soal nomor 3. Tes. Ada suaraku. Ini. Oh. Lanjutnya Alvin. Soal nomor 3. Hasil dari integral 3 dikurang 4W, 4W kuadrat dikurang 6W ditambah 7 pangkat 10 dW adalah pembahasan. Misalkan U sama dengan 4W kuadrat dikurang 4W ditambah 7. Sehingga diperoleh DU sama dengan 8W dikurang 6 dW sama dengan min 2 kali 3 kurang 4W dW. Min 1/2 DU sama dengan 3 dikurang 4W dW. Substitusi U dan 1/2 DU per integral akan menghasilkan bentuk berikut. Integral 3 dikurang 4W, 4W kuadrat dikurang 6W tambah 7 pangkat 10 dW sama dengan integral U pangkat 10 dikali 1/2 DU. Min 1/2 integral U pangkat 10 DU. Min 1/2 dikali 1/10 tambah 1 U 10 pangkat 10 tambah 1 tambah C sama dengan 1/22 U pangkat 11 tambah C. Min 1/22 kali 4W kuadrat dikurang 6W tambah 7 pangkat 11 tambah C. Substitusi balik. Jadi hasil dari integral di atas adalah min 1/22 4W kuadrat dikurang 6W tambah 7 pangkat 11 tambah C. Oke, selanjutnya contoh Soal soal nomor 4. hasil dari integral 3x min 1 per dalam kurun 3x kuadrat kurang 2x tambah 7 balas kurung pangkat 3 dx sama dengan pembahasan. Misalkan U 3x kuadrat dikurang 2x tambah 7 sehingga diperoleh DU 6x dikurang 2x dx sama dengan 2 dalam kurun 3x kurang 1 balas kurung dx. 1/2 DU sama dengan 3x dikurang 1 dx. Substitusi U dan 1/2 DU pada integral akan menghasilkan bentuk berikut. Integral 3x min 1 per 3x kuadrat dikurang 2x tambah 7 balas kurung akar 3 dx.
sama dengan integral 1 per U pangkat 7 kali 1/2 DU sama dengan 1/2 kuadrat 1/2 integral U min 7 DU sama dengan 1/2 dikali 1 per min 7 tambah 1 U akar min 7 tambah 1 tambah C menjadi 1/2 U min 6 tambah C. Hasilnya 1 per 12 dalam kurung 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung akar 6 tambah C substitusi balik. Jadi hasil dari integral di atas adalah 1 per 12 dalam kurung 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung akar 6 tambah C. Weh, tunggu dulu. Weh, bukan akar 6, pangkat 6. Mana ya, Kak? Biar Mi, itu kan itu hasil min bukan minus Lihat itu. metodenya. Ya, Bilang mak. Komo Alif bilang koralat. Ulangi saja dari substitusi U dan 1/2 DU. yang mana ya, Kak? Min itu min 1/2 U pangkat min 6 tambah C. Ulangi dari mana ya? Ulangi dari Dari substitusi substitusi U U. dan 1/2 DU. Ulang. 1, 2, 3. Oke. Substitusi U dan 1/2 DU pada integral menghasilkan bentuk berikut. Integral 3X min 1 per 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung 3 DX sama dengan integral 1 per U pangkat 7 1/2 DU sama dengan 1/2 integral U pangkat min 7 DU sama dengan 1/2 dikali 1 per min 7 tambah 1 U pangkat min 7 tambah 1 plus DC plus C sama dengan 1/2 U pangkat min 6 tambah C sama dengan menjadi 1 per 12 dalam kurung 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung pangkat 6 C substitusi balik. Jadi hasil dari integral di atas adalah 1 per 12 dalam kurung 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung pangkat 6 tambah C. Selanjutnya Alif. akan dilanjutkan oleh Alif. Min 1/2. Min 1/2. Tak gabung nih. Min 1/12 juga itu min 1/12 Ulang dalam kurung 3X. Ulang deh. Astaga, ndak kentara minna. Ini kentara panjang. Saya slide terakhir Alif. Wah, jadi kuliah dari mana ini? Dari itu mulai lagi. Substitusi U, itu mau lagi substitusi U. Dari substitusi di. Ndak kentara kecil. 1, 2, 3. Oke. 2, 3. Oke lah, substitusi U dan 1/2 DU pada integral akan menghasilkan bentuk berikut. Integral 3X min 1 sama dengan 3X pangkat 2. Kurang, bukan min. Ulang dari atas deh. Bukan juga plus C, tambah C. Tambah sama G plus. Beda setak. Beda. Ulang dari substitusi. Cepat, 1, 2, 3. Substitusi U dan 1/2 DU pada integral akan menghasilkan bentuk berikut. Integral 3X min 1 per 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung 3 DX sama dengan integral 1 per U pangkat 7 1/2 DU sama dengan 1/2 integral U min 7 DU sama dengan 1/2 dikali 1 per min 7 tambah 1 U pangkat min 7 tambah 1 plus C tambah C sama dengan min 1/2 U min 6 ditambah C. Hasilnya sama dengan min 1 per 12 dalam kurung 3X2 dikurang 2X tambah 7 balas kurung pangkat 6 ditambah C substitusi balik. Jadi hasil dari integral di atas adalah min 1 per
12 dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 17 kurung pangkat 6 tambah C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asri Basri. Aplikasi atau penerapan ilmu kalkulus dalam kehidupan atau di dunia kerja. Pada gambar di samping, pola spiral logaritma cangkang Nautilus adalah contoh klasik untuk menggambarkan perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan kalkulus. Kalkulus digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistika, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek. Ulangi dulu, nak, ulangi. Weh, cepat kau habis waktunya. Oke. Aplikasi dan penerapan ilmu kalkulus dalam kehidupan atau di dunia kerja. Pada gambar di samping, pola spiral logaritma cangkang Nautilus adalah contoh klasik untuk menggambarkan perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan kalkulus. Kalkulus digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistika, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total aliran fluks dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton, dinyatakan sebagai laju perubahan yang merujuk pada turunan laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan rumus umum dari hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa dikali percepatan, menggunakan perumusan kalkulus diferensial karena percepatan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.